pagi pimpin Wira. Satu hari laku pajak ya. Betul ini? Oh iya. Pagi pimpin pujian, malam khotbah. Sebab saya belum tentu ada sini hari Minggu. Bagus. Jadi pagi itu Wira punya pelayanan. Jadi kau lah pimpin. Bagus. Jadi asing pulang sudah. Jadi maksudnya macam biasa lah. Macam yang saya buat tuh lah. Kita ada sekolah minggu. Sekolah jadi doakan lagi doa untuk permulaan lah. Doa bapak kami. Oke kan? Pimpin kali bagi Indoina. Dia tidak sini. Dia itu pertama, tapi kelas-kelas sudah cakap dengan saya. Macam saya tidak hari Minggu dia bilang. Oh, saya tidak tahu lah. Oke. Habis dia bilang 5.50. Saya tidak mau yang 5.50. Oh. Oke, boleh. Wira Shalom. siang, malam. Dan selamat beribadah. Kalau saya bilang selamat malam tidak sesuai pulang. Nanti kita pulang mau tidur kan? Oke, mari kita bersedia untuk beribadah malam. Oke, right. Sebelum saya mulakan, mari kita berdoa. Selepas kita berdoa, kita akan doa Bapa kami ya. Oke, saya pimpin kita bersama untuk berdoa. 亲爱的天父，满心感谢主能够再次的带领我们来到主的当中，感恩主的带领之下，赐给我们有一个美好的一天。谢谢你的带领，谢谢你的帮助，谢谢你的看顾。主啊，以下时间也交托爸爸你的手中，我知道我们的心里充满着喜悦，充满着思念你的带领。主啊，今天的聚会，今天的主的礼拜有主的参与，让主的灵与我们同在，让你的圣灵打动我们的心，让我们打开我们的心来去接受你的话语。主啊，我把一切都交托在你手中，包括领唱者，包括音乐者，也包括将你的福音传达。主啊，我把一切都交托在你手中，愿主与我们同在。Mari kita baca doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saya jemput pimpin pujian. Shalom. Haleluya. Selamat petang semua. Haleluya. Mari saya ajak kita untuk berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ruang pujian penyembahan. Haleluya. Suci
kuduskanlah kami Tuhan. Layakkanlah kehidupan kami di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, jika ada dosa-dosa Tuhan yang belum kita minta ampun Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami agar kami layak Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mau Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap kami pada petang hari ini. Buka pintu hati kami, sentuh hati setiap kami Tuhan. Oh Bapa, Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu Tuhan. Oh Jesus, Tuhan, jika ada kuasa lain yang ada di setiap roh ini Tuhan, kami usir di dalam nama Engkau. Kami mau Roh Kudus Engkau yang memenuhi ruang ini Tuhan. Kami mau Roh Kudus Engkau yang bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, biar mata kami Tuhan fokus kepada Engkau, bukannya manusia Tuhan. Haleluya. Semua ini kami serah dalam tangan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Haleluya.
menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarpun suara daripada seorang manusia yang keluar, kata-kata dan kebijaksanaan hikmat daripada manusia sendiri, tetapi kami berdoa Roh Kudus memberikan kuasa di atas setiap kata-kata yang keluar, sehingga semua jemaah yang mendengar firman Tuhan terus bertumbuh dan menguatkan semua jemaah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih selamanya. Terima kasih pada tim pujian. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka di dalam Markus 10. Kita mulai ayat yang ke-17. Markus 10. Mulai ayat yang ke-17 sampai yang ke-27. Markus 10 mulai ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Kalau di screen kita membaca tema di sana adalah berhala yang tersembunyi. Berhala yang tersembunyi. Saya membaca dalam terjemahan Borneo. Orang yang kaya itu, tajuk besar. 17. Ketika dia sedang melangkah ke jalan, seorang datang berlari-lari, berlutut kepadanya dan bertanya, "Wahai guru yang baik, apakah yang harus aku buat untuk mewarisi hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kamu mengatakan aku baik? Tiada siapa yang baik kecuali Allah. Engkau mengetahui perintah-perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan mungkir, hormatilah ibu bapamu." Orang itu menjawab, "Guru, semua ini telah kutaati dari usia muda lagi." Yesus memandangnya dan dengan penuh kasih lalu berkata, "Ada satu kekuranganmu. Pergilah jual segala yang ada padamu dan sedekahkanlah kepada orang miskin, maka kamu akan mendapat harta di surga. Sesudah itu datanglah dan ikut aku." Tetapi orang itu sedih mendengar kata-kata ini lalu pergi dengan duka cita karena dia mempunyai banyak harta. Kemudian Yesus memandang sekeliling dan berkata kepada murid-muridnya, betapa susahnya bagi orang kaya masuk kerajaan Allah. Para muridnya keheranan mendengar kata-katanya, tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, betapa susahnya untuk memasuki kerajaan Allah. Lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan Allah." Para muridnya berasa sungguh heran, lalu berkata sama sendiri, "Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?" Sambil memandang mereka, Yesus menjawab, "Bagi manusia hal itu mustahil, tapi tidak bagi Allah. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah." Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, berbalik kepada tema berhala yang tersembunyi. Apakah kena mengena dengan tema ini dengan pembacaan kita sebentar tadi? Nanti kita sama-sama lihat apakah kena mengena ataupun apakah relevansinya berhala yang tersembunyi dengan tema ini dan relevansinya pada kita semua. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, di dalam cerita itu, dalam teks tadi adalah menceritakan seorang muda yang sangat kaya. Untuk orang muda yang kaya, kita melihat bahwa di dalam populasi
contoh dalam 1.000 orang, hanya ada 1, 2 saja yang masih muda tapi sudah kaya. Lebih banyak orang kaya sudah usia lanjut, dan lebih banyak orang kaya yang kaya daripada harta diwarisi daripada ibu bapaknya. Tetapi lain cerita daripada orang ini, dia muda tapi sudah kaya. Kekayaannya bukanlah diwarisi daripada orang tuanya, tetapi kekayaannya adalah hasil usaha, hasil tangannya sendiri. Masih muda tapi sudah kaya. Wow, ini luar biasa. Masih muda. Kategori muda adalah 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah. Siapa yang sudah 40 tahun di sini? Oke, Cikgu Lisa sudah 40, suami 40. 40 sudah, Cikgu? 40 ke atas. Oke. Siapa lagi? 40 tahun yang sudah berumur 40 tahun. Kebanyakan 40 ke atas silakan. 40 tahun ke bawah susah, jarang-jarang kita nampak yang sudah punya segala-galanya. Punya rumah yang besar, punya pekerja yang ramai, punya bisnis yang maju, punya segala-gala yang orang lain rata-rata tidak ada, dia ada. Tidak susah soal uang, bahkan berkelimpahan. Inilah yang terjadi pada seorang yang masih muda ini, dan dia sudah kaya raya, dan Alkitab mengatakan banyak sekali hartanya. Banyak sekali hartanya, sehingga apa yang dia ada dikatakan bahwa dia tidak kekurangan karena banyak sekali hartanya. Pasti dia bukan orang biasa-biasa. Dia masih muda, sudah kaya. Dia juga seorang yang terpandang dan terhormat. Maksudnya dia bukan dari kalangan kasta biasa, tapi dia dari golongan bangsawan. Dia seorang yang terpandang. Kalau kita baca dalam terjemahan Indonesia, dikatakan bahwa dia adalah seorang yang terpandang dan dia seorang yang terhormat. Rata-rata orang mengenali dan menghormatinya meskipun usianya masih muda, bukan hanya sebab dia kaya. Tetapi ada satu hal tentang orang muda ini. Walaupun dia punya kemewahan, dia punya segala sesuatu, tapi dia masih ingat bahwa pasti satu hari nanti dia akan mati. Lalu kalau kita baca teks di sana, dia berusaha untuk mewarisi hidup kekal, supaya bila dia mati nanti dia masih boleh ada kehidupan kekal. Luar biasa, masih muda tapi sudah ingat mati. Masih muda sudah ingat kekekalan. Selalu orang kaya masih muda dia akan enjoy, tapi orang muda ini lain. Dia kaya tapi dia tidak pikir enjoy. Dia katakan, apakah yang harus kuperbuat untuk mewarisi hidup yang kekal? Lalu kata Tuhan, engkau tahu apa yang harus diperbuat. Apa kata Tuhan? Jangan buat ini, jangan buat itu, dan akhir hormatilah ibu bapamu. Tetapi orang kaya itu jawab apa? Semuanya sudah kulakukan. Maksudnya orang muda ini bukan calang-calang. Selain kaya, selain terhormat, dia seorang yang soleh ataupun dia seorang yang punya pegangan agama yang kuat. Walaupun masa ini dia belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena dia adalah seorang Yahudi. Tetapi dia percaya Yesus boleh tunjukkan jalan keselamatan. Sebab itu dia katakan, Guru, apa yang harus kuperbuat? Guru yang baik. Ini selalu diambil oleh jiran sebelah kita. Yesus pun tidak mengaku dia Tuhan. Dia katakan, kenapa kau panggil aku baik? Hanya Allah saja yang baik. Maksudnya Yesus itu bukan Tuhan, tetapi harus kontekstual. Karena orang muda yang kaya ini bukan menganggap Yesus Tuhan. Dia adalah rabi yang besar. Lalu sesuai dengan tanggapan orang muda ini, Yesus menjawab, hanya Allah saja yang baik. Nah, selalu diambil tanpa konteks yang sebenar. Kalau jiran kita lah, kita yang sudah paham nanti jawablah pandai-pandai. Orang itu bukan percaya Yesus pun. Dia sebatas percaya rabi saja. Sebab itu Yesus berkata hanya Allah yang baik.
Nah, sedang jemaah, orang muda ini sudah lakukan semua. Sudah lakukan. Artinya dia seorang yang tidak bercacat dalam beragama. Dia seorang Yahudi yang baik. Dia tidak bercacat, tidak meninggalkan, tidak melalaikan apa-apa tugas dalam agama sekalipun. Dia seorang yang sempurna. Sudah kaya, terhormat, tidak bercacat dalam beragama. Oh, jarang sekali ada orang itu begitu. Lalu dia jumpa Yesus, guru, rabi, apa yang harus kulakukan? Dia rasa masih kurang sehingga dia jumpa Yesus. Dan apa kata Tuhan? Ada satu lagi kurang padamu. Ada satu lagi kurang. Lalu dengan sungguh-sungguh dia mau dengar apakah yang kurang. Tapi jawaban Tuhan sangat mengecewakan. Kata Tuhan, jualah semua hartamu dan sedekahkanlah kepada orang miskin, lalu kembalilah ikut aku. Jawaban yang sangat mengecewakan. Bukan jawaban yang ditunggu-tunggu, bukan jawaban yang mau didengar, tetapi satu jawaban yang tidak siap untuk didengar. Orang kaya mau kehidupan kekal, tapi dia tidak mau korbankan kekayaannya. Dia berkata kepada Tuhan, dia tidak sanggup melakukan. Lalu apa kata seterusnya? Dia berlalu pergi. Dan kata Tuhan, alangkah susahnya orang kaya masuk surga. Ini banyak orang-orang hantam orang kaya begini. Tidak kontekstual juga. Selalu iri hati sama orang kaya. Bila dia kaya, berkereta cantik, dia nampak ada wheelfire, ada sport car, timbullah kecemburuan. Nanti tidak masuk surga kau habis kaya. Bukan begitu maksudnya. Kasihanlah orang kaya, anak serang, orang yang ada-ada. Bukan begitu. Dia konteksnya pada orang kaya itu. Alangkah susahnya orang kaya masuk surga. Sebab apa? Orang kaya ini tidak boleh menjual semua hartanya semata-mata untuk hidup yang kekal. Sebab apa? Alkitab katakan banyak sekali hartanya. Dan kata Tuhan, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Coba kamu pikir secara manusia, macam mana itu tafsirannya? Bagaimana unta dimasukkan lubang jarum? Tapi bukanlah begitu sebenarnya. Lubang jarum itu satu tempat di Israel. Ada juga mengatakan bahwa dia satu tempat masuk untuk kuda, masuk ke tembok itu dan dipanggil sebagai lubang jarum. Unta tidak boleh melalui. Ada juga tafsiran mengatakan dia ada di atas bukit dan dia seperti sebuah gerbang yang itu seperti satu gua dan unta tidak boleh masuk. Tetapi saya lebih setuju kepada tafsiran pertama. Lubang jarum itu adalah satu gerbang di tembok masuk di Yerusalem yang disebut sebagai lubang jarum karena dia hanya boleh dilalui oleh para kuda ataupun keldai lah kuda, besar kuda dari keldai kan, tapi tidak boleh dimasuk oleh unta. Unta itu hanya boleh masuk di sana jika dia kasih melututlah, dia kasih bengkok kaki dia melutut baru dia berjalan. Tetapi ada saya membaca seorang pakar, ini pakar anulah ini kan hewan, dia katakan belum ada siapapun manusia yang boleh membuatkan unta itu melutut lalu berjalan. Belum ada yang boleh buat. Belum ada. Kecuali unta itu dilatih dari kecil seperti seperti sarkis. Kita panggil sarkas lah kan kalau Inden sarkis. Nah, dia seperti itu dilatih dari kecil, disuruh melutut dan berjalan. Tapi kalau tidak pernah dilatih, belum ada manusia yang boleh membuatkan unta berjalan melutut. Tapi Tuhan berkata, lebih
lebih mudah seekor unta masuk di lubang jarum itu daripada si orang kaya, karena dia mengangkat beban kekayaan yang sangat banyak sehingga dia tidak boleh ikut Tuhan karena dia tidak boleh meninggalkan. Nah, hakikatnya memang ada orang pernah berjaya pun kasih buat unta melutut dan berjalan. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, berbicara tentang berhala yang tersembunyi. Berhala itu adalah maksudnya sesuatu ataupun ialah sesuatu yang menyebabkan satu ataupun yang sesembahan atau Tuhan berada tempat kedua. Itu pertama. Yang kedua, secara harfiah, berhala itu adalah patung yang disembah. Sedang jemaah, berhala itu adalah penyembahan terhadap buatan tangan sendiri dan segala yang diciptakan di langit dan yang ada di bumi. Berhala yang kedua, suatu yang berada di posisi tertinggi dalam hidup kita yang menyebabkan Tuhan berada di tempat kedua. Diposisikan di tempat tertinggi dalam hidup kita, sama ada disedari ataupun tidak disedari. Berhala yang tersembunyi. Berhala maksudnya dalam konteks kekristenan adalah berhala, adalah sesuatu yang menyebabkan Tuhan berada di posisi kedua. Kita tidak kepada yang pertama tadi, yaitu seperti patung, tapi dalam konteks Kristen yang menyebabkan Tuhan jatuh di tempat kedua. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, untuk orang kaya, berhala baginya itu adalah kekayaannya, sehingga sukar untuk menempatkan Tuhan ke posisi yang tinggi. Sukar untuk mendapatkan hidup yang kekal kepada posisi yang tinggi, karena kekayaannya melampaui yang ada, sehingga dia tidak boleh meninggalkan. Sama ada orang kaya itu sedar ataupun dia tidak sedar. Sedang jemaah, apakah berhala yang tersembunyi di dalam hidup kita yang kita sedar ataupun tidak sedar, sehingga kita tidak dapat membuatkan Tuhan menjadi terutama di dalam hidup kita? Apakah yang kita sedar tapi kita tidak mengubahnya, ataupun apakah yang kita tidak sedar sehingga menjadi batu penghalang kita untuk menjadikan Tuhan Raja di dalam hidup kita? Nah, saya tidak mau banyak bicara tentang itu karena kita yang mendengar dan kita lebih mengetahui diri kita sendiri. Apakah sesuatu yang tersembunyi, terselubung di dalam diri kita sehingga tidak dapat maju dan bertumbuh untuk Tuhan, tidak dapat berkembang untuk Tuhan, tidak dapat dewasa iman secara rohani? Sedang jemaah, orang kaya yang muda, orang muda yang kaya tadi, karena dia lebih menyayangi kekayaan, walaupun itu secara dia tidak sadar, dia telah memilih kekayaan berbanding hidup kekal, dan menjadi penghalangnya untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan, yaitu mendapat hidup yang kekal. Bagi orang-orang Kristen, ada saja perkara-perkara yang menyebabkan kita terhalang-halang untuk bertumbuh dewasa dan untuk menjadi orang Kristen yang matang secara rohani. Hari ini saya membangkitkan persoalan ini, membangkitkan ini menjadi renungan untuk kita, supaya kita dapat berpikir apakah yang terselubung di dalam diri kita yang masih kita tidak ketahui, maupun yang kita sudah tahu yang menjadi penghalang kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami belajar mengenai sesuatu perkara yang sama ada tersembunyi di dalam hati kami, dalam diri kami, ataupun yang kami sudah ketahui dan sadar untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya
segala tembok penghalang ini dirobohkan, dihancurkan dengan kuasa darah Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh tanpa ada sebarang tentangan, tanpa ada banyak cabaran yang membuatkan kami terbantut di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, peliharalah iman kami, pelihara kami semua. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke, shalom sekali lagi. Oke, puji Tuhan atas firman Tuhan tadi atau khotbah tadi. Ya, tentang orang kaya ini kan, kalau kita buka Alkitab terutama Perjanjian Baru, banyak betul cerita tentang orang kaya kan. Oke, dan selanjutnya orang kaya ini kita kaitkan dengan kelakuan, orang bilang orang berdosa lah. Oke, kejatuhan dalam dosa gitu. Oke. So, sebelum saya teruskan pengumuman, saya minta thank you. Baik, kita bersedia untuk pemberian. Sama ada yang kasih, persepuluhan dan sebagainya. Oke, mari kita doa untuk ini. 亲爱的天父，满心感谢主能够再次的带领我们，感谢主刚才你的话语。让这个话语能够记在我们的心里，让我们永远记得主，你是在提醒我们，让我们不再继续犯下我们的罪。主啊，让你的福音记在我们的心里，让我们把这福音能够显现它。主啊，以下时间我们要感恩你所赐给的一切，所以我们要献上我们最珍贵的。赐给你，主啊，也求你祝福我们每一位，让我们所见的能够荣耀你的名，能够荣耀你的恩典。主啊，我把一切都交托给你手中，愿主与我们同在。这样的祷告是奉靠主耶稣基督的圣名祈求，阿门。Baik, saya minta sebelah sini dahulu untuk memberi. Seperti biasa, kita ikut ke Sofia. Oke, sambil memberi itu, saya sampaikan beberapa pengumuman seperti biasa. Kita walaupun sudah fase keempat, SOP masih diikuti lah. Untuk yang hari Isnin kita ada doa khas untuk COVID-19 masih diteruskan dan kita akan lakukan ataupun doa ini kita akan buat secara Google Meet lah. And then hari Selasa adalah persekutuan keluarga seperti yang Deacon Patrick katakan, kita ada beli buku tuh kan, buku keluarga tuh. So kita boleh gunakan itu sebagai memulakan persekutuan dalam keluarga kita lah. And then yang hari Kamis kita ada persekutuan doa.
secara Google Meet juga online lah. Dan kita akan mulai jam 8 malam juga. Jadi dijemput semua jemaat untuk berserta bersama. Kalau yang pada masa itu line tidak berapa bagus, kita ada Facebook juga. Oke, ikutilah ini aktiviti persekutuan doa, kita sama-sama berdoa untuk semua. Oke, sebelah sini. And then hari Jumat. Hari Jumat ini untuk perhatian terutamanya EJK, PKK, terutama, dan ibu bapak juga dijemput bersama. Link akan diberi. Kita ada satu mesyuarat khas, untuk PKK, itu sekolah kanak-kanak lah. Kita akan buat secara online juga pada hari Jumat ini jam 7.45 malam. Ya, jadi kami jemput ibu bapak untuk berserta, dan kalau saya tidak silap ada link kehadiran, dan link kehadiran itu ada tentang isu. Jadi dijemput ibu bapak untuk menyatakan link isu tentang PKK supaya next year kita dapat mengubah atau ada perubahan. Tetapi EJK wajib untuk hadir. Nah, itu adalah pengumuman khas. And then hari Sabtu seperti biasa kita ada latihan, ujian, dan penyembahan jam 6 petang biasanya lah. Nanti akan dimaklum siapa pimpin ujian dan pemain musik. Saya rasa itu. Saya ada lagi tambahan? Tidak, silakan. Kalau ada akan dimaklum secara di WhatsApp lah. Saya rasa itu saja dari saya. Saya jemput pastor untuk doa penutup. Oke, kita sudah mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur karena malam hari ini kami sudah dapat berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah ini, dan juga dapat mengikuti ibadah secara online bagi jemaah yang ada di rumah. Sebentar kami yang ada di sini akan pulang ke rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan pelihara semua anak-anak-Mu, jauhi mereka daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari wajahnya, dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Good night. Bye ya. Oh, mau lagi. Amin. Amin. Let's go. Yeah, Felix. Thank you. Look, let's go. Yeah.